Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Oke, baik, kita akan langsung pada pembelajaran geografi hari ini ya. Kita akan membahas tentang pertumbuhan wilayah. Nah, kita akan masuk dalam kompetensi dasarnya, yaitu memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten. Indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan pengertian pusat pertumbuhan wilayah, menguraikan faktor yang mempengaruhi perkembangannya pusat pertumbuhan wilayah, membandingkan teori pusat dan kutub pertumbuhan wilayah dari beberapa ahli. Yang pertama kita akan membahas tentang sebelum kita masuk pada pengertian pusat pertumbuhan wilayah, kita juga harus belajar duluan tentang wilayah. Apa sih wilayah itu? Nah, wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang di permukaan bumi. Wilayah merupakan ruang dari permukaan bumi yang memiliki ciri atau karakteristik tersendiri yang membedakan dari wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Nah, wilayah ada dibagi menjadi dua, yaitu wilayah formal. Wilayah formal adalah suatu wilayah di muka bumi yang dicirikan berdasarkan keseragaman tertentu. Yang kedua adalah wilayah fungsional, adalah wilayah yang memiliki ciri kegiatan yang berhubungan dengan pusat kegiatan. Contohnya Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Nah, dari pengertian wilayah tadi, kita akan masuk pada pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan pusat pertumbuhan, yaitu yang pertama, kita lihat sumber daya alam atau SDA. Daerah yang mempunyai kekayaan sumber daya alam berpotensi menjadi pusat pertumbuhan. Sebagai contoh, penambangan bahan tambang yang bernilai ekonomi tinggi di suatu wilayah akan merangsang kegiatan ekonomi, memberikan kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah serta berpengaruh terhadap munculnya kegiatan ekonomi penunjang. Nah, kemudian yang kedua adalah SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat berperan dalam pembentukan pusat pertumbuhan di suatu wilayah. Tenaga kerja yang ahli, terampil, andal, kapabel, dan profesional dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam. Pusat pertumbuhan akan berkembang dan pembangunan berjalan lancar apabila tersedia sumber daya manusia yang andal. Jadi, kualitas dan kuantitas manusia sangat penting untuk mengelola suatu daerah. Produktivitas manusia yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi pusat pertumbuhan. Nah, yang ketiga adalah lokasi. Lokasi suatu wilayah atau kondisi fisiografi suatu wilayah mempengaruhi perkembangan pusat pertumbuhan, di mana lokasi yang strategis memudahkan transportasi dan angkutan barang sehingga pusat pertumbuhan berkembang dengan cepat. Contohnya, daerah dataran rendah yang berelief rata memungkinkan pusat pertumbuhan berkembang lebih cepat dibandingkan dengan daerah pedalaman yang berelief kasar atau daerah pegunungan. Jadi, perkembangan suatu wilayah dipengaruhi oleh kondisi fisiografis atau lokasi daerah tersebut, di mana kondisi tersebut mendorong adanya arus distribusi barang dan jasa sehingga pertumbuhan wilayah akan semakin cepat. Itu untuk daerah rendah berpotensi untuk menyediakan jaringan transportasi yang strategis. Nah, jadi kalau
kita lihat bahwa ternyata SDA, SDM, dan lokasi itu saling berkaitan atau saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga mereka itu bisa dikatakan satu lingkaran yang utuh, di mana SDM mempengaruhi ini SDA, lokasi juga mempengaruhi bagaimana SDA dan SDM itu. Jadi ketiga komponen ini sangat berperan penting dalam yang namanya pertumbuhan suatu wilayah. Nah, kemudian kita akan membahas tentang teori pertumbuhan wilayah. Yang pertama, kita akan lihat ada 3 teori pertumbuhan wilayah, yaitu Christaller, Loss, dan Perroch. Nah, anak-anak bisa lihat teori pertumbuhannya. Yang pertama, teori sentral Christaller. Nah, teori ini bertitik tolak dari letak perdagangan dan pelayanan dalam sebuah kota, seperti rumah sakit, sekolah, bank, dan sebagainya. Semakin besar pusat pelayanan, atau perdagangan, maka semakin luas penduduk yang dapat terlayani. Sebaliknya, semakin kecil pusat pelayanan, maka semakin sedikit penduduk yang terlayani. Sehingga biasanya pusat pelayanan itu dari yang besar, sedang, sampai yang kecil. Jadi contohnya tuh seperti tempat sentral itu pada umumnya berupa ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten yang dilengkapi oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat menarik penduduk sekitar untuk mengunjunginya. Sebagai contoh, ibu kota provinsi menjadi daya tarik penduduk kota kabupaten dan kota kabupaten menjadi daya tarik bagi penduduk kecamatan dan seterusnya. Begitu. Jadi dari tempat sentral seperti ibu kota provinsi, kota kabupaten dengan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki mempunyai pengaruh yang berbeda-beda sesuai dengan besar kecilnya wilayah tersebut, sehingga terdapat tempat sentral di situ. Jadi semakin besar ukuran wilayah pemukiman, maka jarak dan jumlah fungsinya bertambah. Nah, kemudian kita akan membahas lagi teori tempat sentral loss atau biasanya disebut dengan teori sektor. Nah, teori ini dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi asal Jerman yang bernama August Loss pada bukunya yang berjudul The Economic of Location tahun 1954. Mengemukakan teori sektor, Loss mempertimbangkan pada daerah-daerah ekonomi di mana Loss bertolak dari kesamaan topografi suatu tempat yang berada di dataran sama seperti dikemukakan oleh Christaller dan mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya daerah-daerah ekonomi. Jadi Loss ini lebih menitikberatkan pada kegiatan ekonominya, di mana dalam hal ini yang paling diutamakan itu adalah munculnya grafik permintaan, di mana grafik ini menunjukkan adanya jumlah permintaan yang tinggi, sedangkan di wilayah pinggiran permintaannya sedikit. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga akibat naiknya biaya pengangkutan. Jadi, Loss juga mengadakan perhitungan berdasarkan pengangkutan biaya dan permintaan akan barang. Nah, kita akan bahas lagi yang berikut menurut teori kutub pertumbuhan atau Perroch. Nah, teori kutub pertumbuhan atau sering disebut pula teori pusat pertumbuhan pertama kali dikenalkan oleh Perroch pada 1955. Teori ini menyatakan bahwa pembangunan sebuah kota atau wilayah merupakan hasil dari
suatu proses dan tidak terjadi secara serentak, melainkan muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Tempat atau lokasi yang menjadi pusat pembangunan atau pengembangan dinamakan kutub pertumbuhan.